Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Dianti dari kelas 442F01 dengan NIM 442111200, Fakultas Komunikasi dan Bahasa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan naskah presentasi company profile yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Yang terhormat para hadirin yang telah hadir di kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai Public Relation PT Garuda Indonesia menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan perusahaan kami. Telah kita ketahui bersama bahwa semua manusia pasti membutuhkan kendaraan untuk bepergian keluar kota maupun keluar negeri untuk perjalanan bisnis maupun sekedar traveling melepas penat. Sudah semakin banyak maskapai penerbangan yang nampak sangat mirip bagaikan berasal dari company yang sama. Pada era sekarang ini, banyak sekali pesawat terbang yang dapat melesat laksana kilat di langit. Contohnya seperti pesawat-pesawat dari maskapai kami yang selalu berusaha memberikan layanan terbaik. Salah satunya seolah melesat secepat kilat namun tetap mengedepankan keselamatan serta kenyamanan penumpang. Kemudian, Persero kami bergerak di bidang transportasi udara serta kargo pengiriman domestik maupun internasional. Kemudian untuk sejarah company kami, penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Kemudian peran Indonesia Airways pun berakhir setelah disepakatinya konferensi meja bundar atau KMB pada 1949. Seluruh awak dan pesawatnya pun baru bisa kembali ke Indonesia pada 1950. Setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada AURI ke dalam formasi Dinas Angkutan Udara Militer. Munculnya Maskapai Nasional Indonesia. Dengan ditandatanganinya perjanjian konferensi meja bundar atau KMB pada 1949, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS, termasuk maskapai KLM, IIB, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Intersulair Bedrijf. KLM IIB merupakan anak perusahaan KLM setelah mengambil alih maskapai swasta KNILM yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda. Akhirnya Garuda Indonesia Airways atau GIA pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai Indonesia. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GIA sebagai nama maskapai ini. Dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itulah masa peralihan ini Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda. Dr. E. Konijeburg, armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan KLM IIB. Penerbangan perdana Garuda Indonesia Airways atau GIA sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, itu tanggal 28 Desember 1949. Dua buah pesawat Dakota DC-3 berangkat dari Bandara Udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota Republik Indonesia ke Jakarta. Sejak saat itulah GIA terus berkembang hingga dikenal sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, dan 8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Kemudian untuk visi misi perusahaan kami, untuk visi to become a sustainable, efficient group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian hospitality, yang berarti menjadi grup penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan melampauinya sambil memberikan keramahan Indonesia. Dan untuk misinya, strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership, implementation, organization effectiveness, and group synergy reinforcement while focusing on high standard of safety
and customer-oriented services delivered by professional and passionate employees. Yang berarti memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, implementasi kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, dan penguatan sinergi kelompok dengan tetap fokus pada standar tinggi, keselamatan, dan layanan yang berorientasi kepada pelanggan yang diberikan oleh karyawan yang profesional dan passionate. Kemudian untuk struktur organisasi company kami, dari direksi, direktur utama yaitu Bapak Irfan Setiaputra. Kemudian untuk direktur keuangan dan manajemen risiko ada Bapak Prasetyo. Selanjutnya direktur operasi Tumpal Manumpak Hutapea. Selanjutnya direktur human capital ada Bapak Arya Perwira Adi Laksana, dan direktur teknik Rahmat Hanafi. Direktur layanan dan niaga ada Bapak Ade Ersul Sardi. Selanjutnya untuk dewan komisaris, komisaris utama dan komisaris independen ditempati oleh Bapak Timur Sukirno. Selanjutnya komisaris ada Bapak Hairal Tanjung. Selanjutnya komisaris independen Bapak Abdul Rahman. Kemudian untuk grup bisnis beserta merek, yang pertama kami ada PT Aero System Indonesia atau ASIS. Kegiatan usaha ASIS ini meliputi layanan konsultasi dan sistem teknologi, informasi, serta layanan pemeliharaan penerbangan dan industri lainnya. Selanjutnya ada PT Aerowisata. Aerowisata memiliki lini bisnis perusahaan sebagai berikut: food service, hotels dan resort service. Selanjutnya ada travel and leisure service and transportation service. Selanjutnya ada PT Citylink Indonesia. Citylink merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah serta mengutamakan keselamatan dan menguntungkan. Selanjutnya ada PT Gapura Angkasa. PT Gapura Angkasa adalah perusahaan di bidang jasa ground handling atau ground handling adalah staf maskapai penerbangan maupun staf yang ditunjuk oleh maskapai untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada penumpang pesawat selama di darat ataupun di kawasan bandara. Selanjutnya ada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMFAA. Kegiatan Garuda Maintenance Facility Aero Asia ini di bidang jasa perawatan pesawat terbang, perawatan komponen, dan kalibrasi perawatan mesin untuk pesawat dan industri. Selanjutnya Garuda Indonesia Holiday France atau GAIHF. Kegiatan usaha GIHF ini meliputi agen wisata, tour dan travel, penjualan tiket pesawat, serta sewa menyewa pesawat. Selanjutnya ada PT Sabre Travel Network Indonesia. Kegiatan usaha ini meliputi layanan sistem reservasi yang terkomputerisasi, penyewaan peralatan komputer yang digunakan oleh agen-agen perjalanan. Selanjutnya untuk sistem penjualan kami. Sistem penjualan kami ini untuk reservasi dalam pelayanan tiket pesawat pada PT Garuda Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi internet atau pemesanan tiket secara online melalui platform online. Pembelian tiket penerbangan di web resmi kami yaitu melalui www.garudaindonesia.co.id. Hal ini memudahkan komunikasi antar pusat reservasi, kantor cabang, dan agen-agen. Selanjutnya untuk informasi kontak, alamat kantor pusat kami yaitu Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebun Sirih nomor 44 Jakarta, Indonesia 10110. Kontak center kami ada di 0804 180 7807. Selanjutnya untuk kantor manajemen kami, Gedung Manajemen Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Indonesia 15111. Untuk kontak center kami 0804 180 7807. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, serta mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut serta ingin bekerjasama dengan perusahaan kami, dapat menghubungi saya atau kontak yang tertera pada saat presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan waktu para hadirin yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.